Pak Dedi tarang kantor, tidak pernah kantor. Belum pernah duduk di kursinya namanya Bupati Gubernur. Enggak. Kenapa? Kantor untuk apa zaman sekarang? Karena sudah era digital. Tanda tangan sudah cukup dengan sistem. Periksa surat bisa sambil tiduran. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, ketinggalan zaman. Kenapa? Keputusan saya balik. Dulu menentukan nasib orang Tasik di Bandung. Dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gedung Sate. Dulu menentukan nasib orang Bogor di Gedung Sate. Hari ini tidak. Menentukan nasib orang Bogor harus saya tentukan di Bogor. Menentukan nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa? Saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi, bukan dikira-kira. Ini logikanya dibalik. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah, yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Karena tugasnya juga juru tulis. Kenapa harus KDM? Alasannya simpel. Rakyat Indonesia butuh pemimpin seperti KDM yang bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang bisa tegas tanpa kompromi untuk para mafia ataupun pejabat korup di negeri ini. Kita semua sudah lelah dengan berita yang hampir tiap hari menghiasi kaca televisi di setiap rumah, seperti tidak ada habisnya dan gilanya makin hari makin bertambah banyak. Pejabat yang korup di negeri ini, kalau dipikir-pikir, kekayaan alam Indonesia itu sudah bisa memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia jika dikelola dengan baik dan bijaksana. Karena itulah Indonesia butuh sesosok pemimpin yang garang kepada mafia dan pejabat nakal, yang lembut serta mengayomi bagi rakyat biasa. Sepertinya KDM adalah ciri-ciri yang bisa untuk membawa Indonesia ke arah situ. Dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Indonesia diyakini akan mampu menjadi makmur dan sejahtera. Masalah kita itu cuma satu, yaitu pejabat yang memimpin di kursi-kursi yang empuk dan di ruangan yang sejuk. Maju tidaknya tergantung bagaimana mereka mengatur sistem dan peraturan. Jika peraturan itu sangat bijaksana, tentu saja kekayaan alam Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Doa saya untuk Kang Deddy, jika beliau tetap konsisten dengan gebrakan dan kebijaksanaannya, bukan tidak mungkin. Dukungan dari segala arah akan datang, menghampiri tanpa susah payah mendeklarasikannya. Beliau mampu mengambil keputusan dengan sangat cepat, banyak gebrakannya yang sangat pro dengan rakyat. Bahkan tidak sedikit beliau bersitegang dengan wali kota atau bupati setempat, bahkan sesekali juga tegang dengan warga yang mempunyai kepentingan kelompoknya. Makanya kita harus mengawal pemimpin yang sifatnya seperti ini, karena beliau memimpin dengan ketulusan dan rasa tanggung jawab yang terakumulasi menjadi ambisi yang bergelora untuk memberikan keamanan, keadilan, dan kemaslahatan. Jawa Barat kini mulai terasa dampak dari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, padahal baru 1 bulan lebih sudah memberikan rasa yang nyaman kepada warganya. Tidak heran makin hari makin dicintai warganya. Bahkan banyak juga daerah lain yang memimpikan pemimpin seperti KDM. Banyak juga daerah lain yang iri dengan Jawa Barat punya Kang Deddy. Para warga daerah lain menyuruh gubernurnya mencontoh kebijakan yang diterapkan Kang Deddy. Namun ada juga pemimpin yang gengsi meniru kebijakan Kang Deddy. Dan banyak pula pemimpin daerah yang respek kepada Kang Deddy. Sekda itu juru tulis, Pak. Karena juru tulis dijuru tukang nulis. Itu sekda itu tugasnya. Juru tulis dijuru tukang nulis. Ini yang dibuat tim itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, semangat para guru. Udahlah, saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulang lagi. Pajak saja saya ampuni, apalagi dosa kepala sekolah. Tapi nanti kepala dinas pendidikan semuanya bikin surat pernyataan, tidak boleh mengulangi lagi peristiwa itu. Ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ngukur rumah sampai sekolah berapa meter, saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik. Negeri swasta nanti biar pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Tapi ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada 2, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya, gitu loh. Usaha dan obatlah
yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana? Coba, dosa Anda. Bangunan menang sumbangan, ditutupi dia. Bangku menang sumbangan, ditutupi dia. Masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana pos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Kualitas menjadi rutinitas. Karena menjadi rutinitas, ya menjadi rutin. Rutin upacara, rutin itu, rutin ini. Sehingga nggak ada spiritualitas. Kalau saya sih memandang ruang upacara itu ruang spiritualitas. Kenapa saya tidak mau apel sampai hari ini? Karena kalau setiap hari nggak ada spiritualitasnya, yang ada rutinitas. Maka harus sekali-kali. Maka saya lebih memilih apel itu cuma setahun sekali aja, pas 17 Agustus, agar spiritualitas, bukan rutinitas. Kenapa? Karena apel itu menyiksa pegawai. Menyiksa pegawai bagaimana? Pimpinan apelnya, kepala dinasnya, kepala OPD-nya, sekdanya, bahkan gubernurnya, bahkan bupatinya, itu selalu marah-marah pada yang hadir apel. Kalau peserta apelnya 300, yang hadir 250, 2 jam dia ngomong di hadapan yang hadir. Nah, sia nu hadir mah geus teu dipapagan, usia tah nu teu hadir 50 panggil isukan. Awas sia isukan teu apel, da sok gawe potong tukina, ku aing turunkeun jabatan, eta lain nu hadir. Nah, di kita ini punya kebiasaan orang yang kerja itu yang dikritisi terus-terusan. Kalau kita punya anak rajin ngepel, rajin nyapu, rajin nyetrika, rajin masak, maka yang sering diomelin ibunya adalah anak yang rajin itu. Siapa ngepel teh bersih, siapa masak teh asin, siapa sasapu teh kotor wae, nya nu nama nu molor. Ini kan penting, Pak. Pemimpin terus baca kayak gini. Kayak sekarang gitu kan, orang yang kerja kayak saya itu pasti dikritisi terus, pengamat semua muncul, ya seneng terus. Lebih keras dari itu. So, kenapa? Karena tidak akan sampai ke pulau kalau arusnya tidak kencang. Semakin arus kencang, semakin angin berembus, semakin gelombang besar, maka menuju pulau harapan akan semakin cepat dilakukan. Jadi tugas pemimpin itu adalah masuk ke dalam gelombang, dan tugas kita adalah mengelola gelombang. Nah, kalau ditanya saya, misalnya hari ini saya jadi gubernur mah gak capek, kecil, ringan banget. Kenapa? 1, menguasai arus media. 2, punya aparat yang pinter-pinter dan cepatan. 3, punya anggaran yang besar, 31 triliun, yang mungkin saya targetkan 33 triliun tahun ini. Yang berat itu ketika jadi bupati, anggarannya kecil, tiap hari dihujat, dikafirkan, tidak menguasai media, usianya baru 35 tahun, tekanan dalam setiap hari. Ketika di rumah tekanan makin berat, makin berat, makin berat. Dan bagi saya justru itulah perjalanan saya yang bisa dilewati. Dan saya ngalamin sebuah peristiwa AA waktu itu kelas 2 SD.